Karena memang saya dari kecil tuh suka belajar agama. Saya ingat guru saya agama Islam itu pernah saya bilang ada seorang nabi yang bisa menghidupkan orang mati. Saya bilang gitu. Ada seorang nabi yang hebat bisa menghidupkan orang mati. Namanya Nabi Isa. Saya doa tahajud itu, habis doa tahajud itu antara saya itu kayak apa ya, ketiduran tadi, dibilang tidur itu juga enggak, mata terbuka juga enggak. Jadi saya tuh melihat sosok itu persis Tuhan Yesus itu dengan jubahnya, pakai jubah putih itu, dia tangannya menengadah gini. Karena saya nggak kenal siapa itu Yesus, jadi saya bilang, jadi saya itu ngomong gini, ini siapa? Gitu. Ini siapa ini? Saya pikir, tapi saya kok nggak takut. Tapi saya kayak merasa ini siapa? Saya kayak ngomong sama batin saya sendiri. Tapi Tuhan tuh senyum sama saya, itu senyum, membuka tangannya itu dia senyum. Apa ini Nabi Isa? Saya bilang gitu. Apa ini Nabi Isa? Tidak ada jawaban. Karena memang saya dari kecil tuh suka belajar agama. Saya ingat guru saya agama Islam itu pernah saya bilang ada seorang nabi yang bisa menghidupkan orang mati. Saya bilang gitu. Ada seorang nabi yang hebat bisa menghidupkan orang mati. Namanya Nabi Isa. Katanya gitu. Terus saya gini, apa ini Nabi Isa? Saya tanya sendiri sama batin saya. Saya bilang, Tuhan, saya punya beban. Saya punya beban. Saya butuh pekerjaan. Karena saya ingin menghidupi orang tua. Adik-adik saya masih kecil. Gimana Tuhan? Akhirnya saya itu kayak terbangun, kaget gitu. Tiba-tiba itu bayangan itu hilang. Terus saya pagi itu saya berdoa, Tuhan, kalau memang kau ini Nabi Isa dan engkau ini Tuhan yang menciptakan aku, yang membentuk aku, tolong saya Tuhan. Saya langsung bilang sama bapak saya, Pak, saya mau pindah agama. Kaget bapak saya. Hah? Pindah agama? Pindah agama gimana? Katanya gitu. Aku mau jadi orang Kristen. Katanya gitu. Terus bapak saya tuh diem, lihat saya tuh diem. Orang Kristen gimana? Katanya. Aku mau nang gereja, Pak. Saya mau ke gereja. Gitu. Terus bapak saya tahu-tahu nggak tahu apa itu Roh, yang pasti Roh Kudus yang berbicara ke hati bapak saya, bilang gini. Pertama saya bilang kakak perempuan saya bilang gini, ya terserah kamu bilang ke bapak. Ya, kalau aku yang bilang aku nggak berani, katanya kakaknya. Hanya saya memberanikan diri bilang ke bapak saya. Bapak saya bilang, tahu bapak saya itu bilang gini, ini wis bahasa Indonesia, bahasa misalnya gini, enggak apa-apa sudahlah, kalau memang itu keyakinan yang kamu inginkan, kamu merasa damai sejahtera, lakukan, jalani dengan baik, katanya. Terus di Bible itu saya bawa pulang, tiap malam tuh saya baca terus, ini apa, saya penasaran, ini apa isinya, saya baca, tapi saya itu senang gitu loh, baca terus. Walaupun saya enggak paham, tapi saya sangat senang sekali. Nah, mungkin karena dari kecil saya suka ke gereja itu mungkin, jadi saya itu dari penasarannya dapat Bible, akhirnya saya suka baca Bible itu. Nah, kalau malam misalkan orang tua saya, bapak saya itu kan kalau malam mesti kan keliling kamar, dari kamar ke kamar, lihat anaknya sudah tidur apa belum, nah kayak gitu. Itu Bible saya masukkan di kolong apa namanya, bantal. Saya masukkan di kolong bantal supaya nggak ketahuan orang tua saya, karena orang tua saya itu agamanya juga sangat kuat. Nah, seperti itu. Nah, nama saya Pramesti Andayani, panggilan saya Ibu Ani. Saya berasal dari
Jember. Orang tua saya bapak dari Banten dan ibu dari Madura. Saya dari keluarga Muslim. Nah, awal mula saya itu Tuhan panggil itu dulu saya ingat ada sebuah gereja Pantai Kosta. Jadi sampai diikutkan ke pengajian apa ya saya jalani. Malam itu Satu Hansen bilang ikut Tuhan Yesus itu tidak seperti jalan yang mulus. Kamu harus berani menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan. Tapi kamu jangan takut. Jangan takut, katanya gitu. Saya takut banget. Hanya besoknya itu, mantra itu saya buang dalam nama Tuhan Yesus ke God. Saya buang. Nah, dari situ tuh saya mulai ada rasa takut, rasa berdosa sama Tuhan. Terus saya bilang, wis Tuhan, sudah Tuhan, saya menyerah. Memang ternyata ikut Tuhan Yesus itu saya mengalami ultimatum dari pihak famili. Banyak yang mengatakan bahwa nanti kalau dunia ini akan berakhir, saya tidak akan dipertemukan dengan orang tua saya. Tapi saya tetap percaya Tuhan Yesus. Walaupun tidak apa-apa saya tidak dipertemukan dengan orang tua saya, tapi pasti saya akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Shalom, shalom. Dengarkan ini baik-baik. Saudara, pesaksi tadi dalam cuplikan yang saudara baru ikuti tadi, dia bukan berkata-kata berbohong. Ya, saudara bisa membedakan mana berkata-kata dalam kebohongan dan mana yang benar-benar dia alami. Jadi pesaksi kali yang kami tampilkan ini adalah seorang pesaksi yang betul-betul mengalami sendiri apa yang namanya perjumpaan dengan Yesus Kristus. Di saat dia sedang menjalani tuntutan agamanya, sedang melaksanakan doa atau yang disebut sholat, justru disitulah dia menemukan Yesus mendatangi dia. Dan Yesus berbicara kepada dia, Yesus menjelaskan kepada dia segala sesuatu yang sudah dia baca sebelumnya. Jadi kalau saudara mengatakan ini hoax, itu terserah saudara. Tetapi pada faktanya apa yang disaksikan oleh pesaksi ini tidak dapat disangkal, tidak dapat dipungkiri bahwa sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya adalah sebuah kisah nyata. Bagaimana ia berjumpa dengan Yesus Kristus saat dia sedang berdoa. Dan itu diperkuat dengan guru-guru agama waktu dia sekolah, mengatakan bahwa memang ada seorang nabi yang sangat berkuasa yang bisa membangkitkan orang mati. Nah, saudara-saudara, di dalam semua kitab suci yang berkiblat kepada Allah, Allah Musa, Allah Daud, Allah Yakub, Allah Abraham, itu percaya yang bisa membangkitkan orang mati itu hanyalah kuasa dari Allah itu sendiri. Paulus pernah membangkitkan orang mati, tetapi bukan dia bangun, enggak. Dia berdoa kepada Yesus dan Yesus yang membangkitkan. Begitu juga dengan Elia membangkitkan. Ada banyak nabi-nabi, rasul-rasul dalam perjanjian baru pun mereka berdoa kepada Yesus dan Yesus yang membangkitkan. Tetapi pada waktu Yesus masih di bumi ini, saudara-saudara, dia tidak berdoa kepada Allah karena dia sendiri yang berkata. Adapun dalam Yohanes 11 itu ingat baik-baik apa yang Yesus katakan. Aku meminta kepada Bapa supaya kamu percaya aku berasal dari Dia, tetapi di dalam diriku sendiri ada kuasa. Jadi apa yang Yesus lakukan dalam Yohanes 11 itu membangkitkan Lazarus agar supaya orang-orang tahu bahwa Bapa dan Yesus itu sama. Tetapi supaya mereka paham bahwa Yesus itu berasal dari Allah dan dia
setelah menjadi manusia dia berdoa. Tetapi di dalam Yohanes pasal 5 ayat 21 jelas dikatakan, sebagaimana Bapa bisa membangkitkan, maka anak pun bisa membangkitkan orang yang mati. Nah, itu ya yang mendasari seorang pesaksi tadi bisa kemudian mengatakan bahwa benarlah Tuhan atau jalan yang benar itu adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita ikuti kesaksian selengkapnya berikut ini. Haleluya. Puji syukur, terima kasih kami kepada Tuhan Yesus, karena anugerah Tuhanlah saya bisa bersaksi malam ini. Saya malam ini mau memberikan suatu kesaksian bagaimana Tuhan memanggil saya. Nama saya Pramesti Andayani, panggilan saya Ibu Ani. Saya berasal dari Jember, cuman saya bertinggal di Malang. Asal usul saya, orang tua saya dari bapak dari Banten dan ibu dari Madura. Kami 7 bersaudara. Saya dari keluarga yang dibilang keluarga Muslim. Nah, awal mula saya itu Tuhan panggil itu, dulu saya ingat waktu masih kecil, saya itu punya di sebelah rumah itu ada sebuah gereja Pantai Kosta yang gembalanya namanya Tante Waras. Nah, seperti itu. Nah, saya biasa kalau hari Minggu itu sama kakak saya sering ngintip di pintu. Kok saya lihat itu kok kadang menangis, kadang bergembira, terus nangis, ada apa, saya gitu. Saya intip, lihat di lubang kunci itu, saya ingin tahu ini apa, saya gitu. Saya tahu sih kalau itu gereja maksudnya apa, makanya waktu itu saya masih belum ngerti. Terus Tante Waras itu memang orangnya sangat baik. Dia bilang bilang ayo masuk, katanya ayo masuk sini, terus duduk sini. Saya waktu itu dikasih roti sama Tante Waras itu. Jadi tiap minggu itu saya mesti ke situ, main di gereja situ, lihat orang ibadah itu. Singkat kata, waktu saya SMA itu saya disekolahkan di sekolah yang guru-gurunya itu mantan guru Katolik. Mereka mendirikan sekolah swasta, tapi gurunya pada umumnya orang Katolik. Nah, suatu saat kedatangan misioneri dari Belanda. Mereka itu membagikan Bible yang biru kecil itu. Dibagikan. Terus di Bible itu saya bawa pulang, tiap malam itu saya baca terus. Ini apa? Saya penasaran. Ini apa isinya? Saya baca, tapi saya itu senang gitu loh, baca terus. Walaupun saya enggak paham, tapi saya sangat senang sekali. Nah, mungkin karena dari kecil saya suka ke gereja itu mungkin, jadi saya itu dari penasarannya dapat Bible, akhirnya saya suka baca Bible itu. Nah, kalau malam misalkan orang tua saya, bapak saya itu kan kalau malam mesti kan keliling kamar, dari kamar ke kamar, lihat anaknya sudah tidur apa belum, nah kayak gitu. Itu Bible saya masukkan di kolong bantal. Saya masukkan di kolong bantal supaya nggak ketahuan orang tua saya, karena orang tua saya itu agamanya juga sangat kuat. Nah, seperti itu. Nah, saya masukkan ke kolong bantal, nanti kalau saya sekolah saya masukkan ke bawah kasur itu, supaya menghindari supaya enggak ketahuan. Nah, suatu saat itu pas kondisi orang tua saya sudah sakit-sakitan, sudah enggak bisa bekerja, dan adik-adik masih kecil. Saya sudah lulus SMA, saya bingung. Saya harus kerja, karena kalau kuliah saya dapat biaya dari mana? Buat makan aja kesulitan, saya harus kerja.
Saya ngelamar kemana-mana itu hampir tiap hari itu saya buat lamaran pekerjaan. Ngelamar sampai ke Surabaya, saya jalan sendiri, saya keluar masuk toko, tidak ada yang menerima saya. Saya gini, saya kenapa ya Tuhan? Saya ini tidak cacat, tidak apa, kenapa saya kok kesulitan mencari? Saya punya tujuan untuk bisa memberi nafkah orang tua dan saudara-saudara saya sebagai pengganti ayah. Tapi kenapa saya punya tujuan cari kerja kok susah banget? Nah, akhirnya saya waktu kakak saya pindah ke Jember, akhirnya saya memutuskan ikut kakak saya. Mikir saya mau cari pekerjaan di Jember. Ternyata sampai di Jember itu pun saya juga tidak mendapatkan pekerjaan. Sedangkan orang tua saya itu kan rumahnya kontrak. Jadi tiap 2 tahun sekali pindah rumah. Tiap 2 tahun pindah rumah. Nah, itu yang menjadi beban pemikiran saya. Akhirnya saya enggak tega lihat kondisi orang tua seperti itu. Saya memutuskan pindah ke Jember ikut kakak saya nomor 2. Nah, pas waktu selesai doa malam itu, saya sembahyang tahajud, saya sholat tahajud itu, sampai sama kakak itu mungkin karena beban saya itu terlalu berat, jadi sampai diikutkan ke pengajian apa ya, saya jalani. Malam itu saya doa tahajud itu, habis doa tahajud itu antara saya itu kayak apa ya, ketiduran, tadi dibilang tidur itu juga enggak, mata terbuka juga enggak. Jadi saya tuh melihat sosok itu persis Tuhan Yesus itu dengan jubahnya, pakai jubah putih itu, dia tangannya menengadah gini. Karena saya nggak kenal siapa itu Yesus, jadi saya bilang, jadi saya itu ngomong gini, ini siapa? Ini siapa ini? Saya pikir, tapi saya kok nggak takut. Tapi saya kayak merasa ini siapa? Saya kayak ngomong sama batin saya sendiri. Tapi Tuhan itu senyum sama saya, itu senyum, membuka tangannya itu dia senyum. Apa ini Nabi Isa? Saya bilang gitu. Apa ini Nabi Isa? Tidak ada jawaban. Karena memang saya dari kecil tuh suka belajar agama. Saya ingat guru saya agama Islam itu pernah saya bilang, ada seorang nabi yang bisa menghidupkan orang mati, dan gitu. Ada seorang nabi yang hebat bisa menghidupkan orang mati, namanya Nabi Isa, katanya gitu. Terus saya gini, apa ini Nabi Isa? Saya tanya sendiri sama batin saya. Saya bilang, Tuhan, saya punya beban. Saya punya beban. Saya butuh pekerjaan. Karena saya ingin menghidupi orang tua. Adik-adik saya masih kecil. Gimana Tuhan? Akhirnya saya itu kayak terbangun, kaget gitu. Tiba-tiba itu bayangan itu hilang. Terus saya pagi itu saya berdoa, Tuhan, kalau memang Kau ini Nabi Isa dan Engkau ini Tuhan yang menciptakan aku, yang membentuk aku, tolong saya Tuhan, saya butuh pekerjaan. Saya bilang gitu. Terus habis gitu saya mikir, terus gimana ya, kalau Nabi Isa saya kan harus pindah keyakinan. Terus saya ini kemana? Saya enggak ngerti gereja mana yang harus saya datangi. Akhirnya saya mikir terus pergumulan. 2 hari itu kebetulan ada bapak saya itu berkunjung ke tempat kakak saya. Saya langsung bilang sama bapak saya, Pak, saya mau pindah agama. Kaget bapak saya. Hah? Pindah agama? Pindah agama gimana? Katanya gitu. Aku mau jadi orang Kristen. Gitu.
Terus bapak saya itu diem, lihat saya itu diem. Orang Kristen gimana? Katanya, aku mau nang gereja, Pak. Saya mau ke gereja. Gitu. Terus bapak saya tahu-tahu nggak tahu apa itu Roh, yang pasti Roh Kudus yang berbicara ke hati bapak saya bilang gini. Pertama saya bilang kakak perempuan saya, bilang gitu, ya terserah kamu, bilang ke bapak. Kalau aku yang bilang aku nggak berani, katanya kakaknya. Akhirnya saya memberanikan diri bilang ke bapak saya. Bapak saya bilang, tahu bapak saya itu bilang gini, ini wis ora bahasa Indonesia, bahasa misalnya gini, enggak apa-apa sudahlah. Kalau memang itu keyakinan yang kamu inginkan, kamu merasa damai sejahtera, lakukan, jalani dengan baik, katanya gitu. Saya bilang terima kasih Tuhan. Terus aku ini harus kemana? Saya belum pernah masuk gereja waktu kecil, tapi saya tidak tahu caranya. Saya mau kemana ini? Karena tidak ada yang membimbing. Akhirnya saya itu ke Santo Yosef, ke gereja Katolik Santo Yosef. Di situ saya itu menemui Pastor Genti namanya. Pastor Genti itu bilang gini, coba kamu menemui pastor yang orang Belanda itu, Pak Romo siapa saya lupa, Hansen. Saya temui Romo Hansen, beliau malah bilang gini ke saya, kamu ini mimpi, katanya gitu, kamu pikir-pikir dulu, nanti kamu kembali lagi, kamu pulang aja, katanya gitu. Kamu pikir-pikir dulu aja, nanti kamu kurang yakin. Saya yakin, Pastor. Sudah gini aja, kalau kamu memang percaya betul dan kamu percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhanmu yang bisa membuka jalan pergumulanmu sekarang juga kamu harus pulang menemui kedua orang tuamu. Pasti Tuhan buka jalan berkat buat kamu, katanya gitu. Terus akhirnya saya pulang ke Sidoarjo, nemu ke rumah orang tua saya. Izin ke bapak saya pulang. Besok paginya itu ibu saya bilang gini, saya mau bayar SPP ke sekolah adikmu, di sekolah Petra. Kamu mau ikut apa enggak? Karena saya di rumah sendirian, saya ini agak takut. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, ya wis aku tak ikut. Kok saya kasihan lihat ibu saya itu berangkat sendiri. Akhirnya saya ikut dampingi. Sampai di sekolah itu ketemu sama wakil kepala sekolah Petra itu, tanya ngobrol-ngobrol, dia tiba-tiba tanya gini, lo ini siapa? Ini kakaknya ini wali murid, sudah kerja belum? Mau cari kerjaan, kan gitu. Iya, dia mau kerja di tempat saya, tapi ya di percetakan kecil, katanya gitu. Kamu mau? Terus saya langsung jawab, puji Tuhan saya mau, Bu. Tapi pagi loh bukanya. Iya enggak apa-apa. Akhirnya saya jalani, singkat kata itu saya jalani kerja di situ dengan gaji awal itu 60, tapi puji Tuhan saya bisa memberi nafkah orang tua saya. Tapi ya memang saya ingat apa Pastor Hansen bilang, ikut Tuhan Yesus itu tidak seperti jalan yang mulus. Kamu harus berani menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan. Tapi kamu jangan takut. Jangan takut, katanya gitu. Tuhan pasti tolong kamu. Asal kamu percaya. Akhirnya saya ingat omongannya Pastor Hansen itu. Terus habis gitu saya jalani kerja di tempat pekerjaan itu, singkat kata saya sudah berjalan bekerja di situ cukup lama. Itu ada salah satu temen itu enggak tahu apa dia itu enggak senang sama saya atau gimana. Pas waktu itu saya sakit tapi saya tetap bekerja. Nah,
Tahu-tahu dia itu memberi saya itu obat. Saya pikir itu obat sakit kepala karena saya sudah tidak mikir itu obat apa. Yang penting saya mikir bisa menyembuhkan sakit saya. Jadi saya dikasih obat sama teman saya itu laki itu. Saya minum. Saya minum itu tiba-tiba jantung saya itu kayak degup itu kayak kencang banget sampai saya keluar keringat. Loh, ini obat apa saya gitu. Loh, ini obat apa kok saya kayak mau mati nih. Terus saya bilang, tapi saya sebelum minum tuh saya kebiasaan kalau minum obat dalam nama Tuhan Yesus, orang Jawa bilang tombo toko penyakit lungo, obat datang penyakit pergi, saya bilang gitu. Loh, kok jantung saya itu degupnya semakin kencang, keluar keringat dingin. Akhirnya saya diam berdoa, Tuhan ini obat apa ini? Tuhan di apa? Tolong Tuhan, saya lindungi aku Tuhan. Aku ini apa? Saya jadi tulang punggung keluarga Tuhan. Terus saya minum air putih yang banyak. Saya minum air putih yang banyak. Habis gitu, saya tanya sama teman saya, itu obat apa sih yang kamu minumkan ke aku itu? Kayak gitu. Gak tahu Mbak, aku ngambil di toplesnya ibu, maksudnya ibu majikan. Ternyata itu yang dia kasihkan ke saya itu obat jantung. Jadi saya benar-benar bayangan waktu saya degup jantung saya itu begitu kencang itu, saya yang terlintas di wajah saya itu mama saya. Saya bilang, Tuhan Yesus, tolong sembuhkan saya. Akhirnya Tuhan pulihkan saya. Tapi tidak lama selang dengan masalah itu, Tuhan itu memang benar-benar tidak tidur. Jadi teman saya itu dia kerja di situ sama adiknya. Jadi memang dia punya rencana jahat sama saya. Dan nggak taunya Tuhan itu adil. Ibu Ani, mic-nya bisa ya, dekatin ke mulut, ya, supaya lebih kencang. Baik. Tuhan itu adil. Dapat berapa bulan gitu, si teman saya itu ketahuan pimpinan mengambil uang, akhirnya dipecat. Hanya Tuhan sadarkan saya, kalau orang maksudnya kalau kamu mengampuni, tetap mengasihi orang yang menyakiti hati kamu, hak pula yang akan penghakiman itu haknya Tuhan. Saya serahkan ke Tuhan. Ternyata memang benar sama Tuhan, dia disingkirkan dari pekerjaan adik dan kakaknya itu. Nah, setelah saya berjalan lama kerja, hanya saya sama pimpinan dipercaya megang perusahaan percetakan itu. Terus selang tahun setelah saya sudah merasakan bisa menghidupi kedua orang tua dan keluarga, tiba-tiba saya kehilangan ibu. Ibu saya itu meninggal dunia. Di situ saya mengalami goncangan lagi. Akhirnya orang tua bapak saya pindah ke Jember, ikut saudara, ikut adik. Jadi hanya saya kos di Sidoarjo. Setelah ibu saya meninggal itu, saya kos. Nah, di saat kos itu saya mengalami kegoncangan iman. Gimana ini saya kok seperti ini? Terus saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya pindah ke gereja para rasul Sidoarjo. Di situ saya tidak bisa apa karena saya emosi, apa karena iman saya ini belum sepenuhnya dewasa atau bagaimana, saya tidak bisa memahami firman. Terus saya berdoa, Tuhan tunjukkanlah rumahku yang pantas untuk supaya aku bisa bertumbuh. Ternyata dalam mimpi itu Tuhan tunjukkan gereja Pantai Kosta itu.
Gereja Pantekosta Elohim itu, sampai saya dibaptis. Di situ saya dibaptis tahun 2000. Nah, setelah saya dibaptis, dapat berapa tahun gitu saya kehilangan ayah. Jadi ayah saya meninggal juga. Saya itu semakin down waktu itu. Saya sudah kehilangan ibu, sudah kehilangan bapak. Gimana ini Tuhan? Adik-adik saya belum nikah. Belum nikah, terus saya tetap kos di Sidoarjo sih. Terus saya jalani, sesuai dengan waktu itu saya jalani sampai saya bisa menyelesaikan adik-adik untuk sampai bisa menikah, sampai selesai menikah. Nah, tahun 2004 saya keluar dari Sidoarjo. Saya pindah ke Malang karena saya sudah, istilahnya saya merasa kayak lelah. Saya ini sudah usia segini, waktu itu saya usia sudah 30 lebih, tapi saya berdoa sama Tuhan untuk minta jodoh yang layak dan sepadan seperti yang Tuhan inginkan. Itu tidak kunjung datang. Akhirnya saya tahun 2005 saya memutuskan keluar dari Sidoarjo. Saya mikir sudah tidak ada lagi yang harus saya nafkahi karena ibu dan bapak sudah tidak ada dan adik-adik juga sudah bekerja. Tahun 2005 itu saya pindah ke Malang. Nah, di kota Malang itu saya bergabung dengan Komsel dari GPDI. Terus saya itu juga di Malang ikut adik. Saya pikir, loh saya ini kok ikut saudara kok malah jadi kok jadi beban. Akhirnya saya berdoa, Tuhan saya ingin bekerja, tapi usia saya kok sudah segini, apa ada yang mau menerima saya bekerja. Terus kayaknya Tuhan tuh bilang, percaya kayak gitu, percaya, nggak ada yang mustahil bagiku, kayak dikuatkan gitu. Nah, suatu saat saya membaca buku retreat dari salah satu teman, itu ada toko kosmetik ya, di kota Malang itu. Hanya saya coba-coba WA sama pemilik toko itu, hanya ada jawaban, oh ya saya Bapak Pendeta di Gereja Pantekosta ini, silakan menghubungi saya. Hanya saya menghubungi beliaunya, puji Tuhan saya diterima kerja di toko kosmetik itu. Selang berapa bulan saya diterima kerja di situ, saya kena sakit infeksi kandung kemih. Nah, sempat diopname di Lavalette. Dokter bilang saya harus mengalami operasi. Saya tambah bingung. Saya dari mana uang? Saya tidak punya uang. Kayak gitu. Tuhan, saya hanya mengandalkan kekuatan-Mu. Saya minta kekuatan. Saya sudah tidak ada orang tua. Saya tidak mau merepotkan saudara-saudara. Nah, pas saya ke toilet itu mau buang air kecil, tiba-tiba itu darah segar itu mengucur dari dubur saya, kayak orang kencing gitu. Saya bilang, Tuhan, saya harus kuat. Saya harus kuat, Tuhan. Saya ingat Tuhan Yesus waktu menyembuhkan wanita yang mengalami pendarahan. Jadi saya imani itu. Saya pegang dubur saya bilang, darah Yesus, hentikan pendarahan ini. Tapi saya itu kebaikan Tuhan, saat saya mengalami pendarahan itu saya tidak lemas, tapi darah itu segar tuh mengucur kayak orang kencing. Saya bilang, Tuhan, aku percaya darah itu kalau Engkau tersalib untuk aku, Tuhan, untuk mengampuni dosaku. Aku tolong Tuhan, hentikan darah ini dari duburku.
saya pegang itu Bu, tiba-tiba itu darah itu menetes lambat laun untuk pelan-pelan kayak menetes sedikit demi sedikit, kayaknya hilang itu apa darah itu. Baik, mic-nya Ibu, mic dipegang ya. Ya. Ya, darah itu lambat laun, lambat menetesnya itu kayak semakin berkurang seiman itu. Tuhan, aku wanita pendarahan bisa Tuhan sembuhkan, apalagi aku, Tuhan pasti bisa sembuhkan aku. Jadi, karena saya besok kalau enggak berhenti hasil lab itu, kalau positif saya ada kista, kalau kistanya besar saya harus mengalami operasi, saya bingung, jadi kayak stres itu. Puji Tuhan ternyata saya tidak jadi operasi. Puji Tuhan, dan darah itu tiba-tiba kayak berhenti dengan sendirinya dari tubuh saya itu. Tuhan kasih kekuatan. Nah, setelah saya kerja di lama, saya bingung setelah saya kerja di toko kosmetik itu, saya mengalami pergumulan lagi. Saya bilang sama Tuhan, saya lebih baik saya menikah aja Tuhan. Saya sudah lelah bekerja, saya ingin menikah, saya ingin menjadi istri yang baik, saya ingin punya suami yang baik. Tapi di saat saya berseru begitu, itu yang mendekati saya itu terus terang aja bukan orang yang seiman, di luar iman. Jadi saya bilang gini, kenapa Tuhan yang mendekati saya orang seperti ini? Apa saya harus mengenalkan mereka ke Tuhan? Tapi yang datang itu kayak ya sudah kuat lah, tapi saya mungkin mau narik saya atau gimana, saya tidak tahu. Tapi saya bilang, Tuhan, saya tidak mau. Tuhan, saya tidak mau. Akhirnya saya berdoa terus, Tuhan, saya minta jodoh yang baik. Karena saya itu sudah lelah, saya berdoa, kenapa kok tidak kunjung datang? Saya dibilang cacat juga enggak. Kok saya mengalami kesulitan cari jodoh sampai usia 30 lebih, 38. Nah, seperti itu. Ternyata Tuhan itu menghendaki saya ini harus berserah total. Tapi di saat saya sebelum berserah total itu, saya ini karena tidak ada yang membimbing iman, dan saya sibuk kerja. Saya itu sempat lari ke kuasa gelap. Jadi saya minta pertolongan kuasa gelap. Di situ tuh bahasanya, pendapat mereka tuh semua hampir sama bilang, saya ini ditutupi orang, katanya. Ditutupi orang. Jadi setiap ada orang laki-laki yang mendekat itu selalu enggak mau. Jadi kalau saya yang suka, dia enggak suka. Kalau dia yang suka, saya enggak suka. Seperti itu. Jadi kayak ada penghalang. Gitu. Terus akhirnya sampai saya itu ke kayak dukun ya. Dukun. Di situ itu saya dikasih kayak mantra gitu. Saya disuruh berdoa mantra itu dengan puasa mutih 3 hari, kayak gitu. Nah, waktu pas saya mutih itu sudah 3 hari, katanya tidak boleh tidur sebelum subuh. Waktu saya tidak tidur tuh mau mendekati sudah 3 hari terakhir itu, saya tidur belum terlelap itu kayak mau ngantuk gitu. Loh, kok tiba-tiba itu kayak ada sosok kayak menakutkan, sangat menakutkan. Jadi itu matanya itu besar, pokoknya menakutkan. Saya sempat kaget dan saya itu menjerit. Saya bilang, loh, ini siapa? Karena saya itu sudah bingung dengan pergumulan saya sendiri. Terus saya datang lagi ke ibu itu, dia bilang, oh kamu nanti kalau sudah ketemu sama
si bapaknya anak itu, kamu bakal akan kebuka jodohnya. Bapaknya bagaimana Bu? Saya bilang gitu. Dia akan sosok besar seperti kayak pokoknya menakutkan gitu. Aduh, saya kok takut ya. Tiba-tiba itu saya punya rasa takut. Aduh, saya takut banget. Hanya besoknya itu mantra itu saya buang dalam nama Tuhan Yesus ke God. Saya buang. Nah, dari situ tuh saya mulai ada rasa takut, rasa berdosa sama Tuhan. Terus saya bilang, wis Tuhan, sudah Tuhan, saya menyerah. Saya berserah penuh. Kalau Tuhan memang tidak menghendaki saya untuk menikah, tidak apa-apa. Kalau Tuhan mau menghendaki menikah, tolong saya minta yang sepadan Tuhan, supaya nanti saya bisa mengarungi bahtera kehidupan itu bisa enak. Saya bilang. Akhirnya saya melupakan untuk tidak memikirkan jodoh. Karena saya sudah lelah, saya sudah tidak berpikir lagi soal jodoh, saya fokus ke pekerjaan, saya bekerja terus. Bekerja, nah suatu saat itu saya dikenalkan di Komsel itu dikenalkan sama seorang ibu itu bilang, kamu mau tak kenalkan sama ponaanku katanya gitu. Ya enggak apa-apa, pokoknya asal cocok dan seiman. Yang saya minta itu seiman. Iya ini seiman, dia bilang gitu. Saya pikir ibu itu hanya cuman omongan aja ya, jadi saya cuman nggak menanggapi serius. Nah tiba-tiba malam saya pulang kerja itu ada SMS. Ya saya nanggepinya ya biasa aja. Nah, ternyata itu dia bilang, aku pengen kenal lebih dekat sama kamu. Saya berdoa malam itu sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini Bapak ini jodoh saya, pertemukanlah aku dengan dia. Yang penting aku minta satu iman. Ternyata akhirnya puji Tuhan dipertemukan sama Tuhan itu. Dipertemukan saya dengan suami saya ini. Nah, tapi suami saya waktu saya bilang, ya saya mau serius. Tapi dia tiba-tiba bimbang. Tidak tahu bimbangnya karena apa, saya berdoa terus. Saya berdoa, Tuhan kalau memang jodoh saya minta tanda Tuhan. Saya minta tanda supaya saya jangan salah langkah. Akhirnya puji Tuhan, suami saya itu bilang minggu depan saya mau dipertemukan dengan orang tuanya. Nah, waktu dipertemukan dengan orang tuanya itu, saya juga mikir, sudah pokoknya saya pasrah, mau diterima atau enggak, sudah saya pasrah, sudah saya. Hanya puji Tuhan, mertua saya mau terima saya. Jadi tahun 2008 itu saya Oktober, hanya saya resmi menikah dengan suami di gereja GPPS Jember, diberkati di sana. Nah di saat saya mengalami kebahagiaan setelah menikah itu tiba-tiba mata saya yang kanan itu enggak kelihatan. Jadi mata saya yang kanan itu habis menikah itu gelap. Enggak kelihatan sama sekali. Sampai saya bawa ke dokter spesialis mata di Malang itu dokter bilang, ini kamu akan mengalami suatu kebutaan. Dia bilang. Saya bilang, oh Tuhan, apa lagi dalam hidup saya ini Tuhan. Coba kamu menghubungi dokter spesialis saraf mata. Akhirnya saya suruh menghubungi dokter spesialis saraf mata di Saiful Anwar. Dokter saraf mata bilang iya betul, saya akan mengalami kebutaan karena ini saraf-saraf saya yang kanan sudah tidak bisa bekerja, dia bilang gitu. Terus saya tanya, apa itu bisa nular ke satunya? Bisa nular satunya. Saya itu berkumpul Tuhan. Kenapa setiap saya ada masalah, saya menemukan memang jalan kebahagiaan. Masalah lagi terus seperti itu. Saya ingat lagi omongannya Pastor Hansen itu bahwa kita harus berani pikul salib. Nah, ternyata Tuhan itu dibalik penyakit yang Tuhan izinkan itu, Tuhan tuh memberikan obat.
dari suami saya itu dikasih tahu temennya suruh ngobati pakai obat otem katanya. Akhirnya saya tetesi pakai obat otem itu. Nah, obat otem itu saya punya bukunya itu dia ada kandungan madu sama kandungan bunga daun kapilok. Itu bisa untuk menyembuhkan segala sakit mata. Puji Tuhan, melalui obat itulah saya yang Tuhan izinkan tuh lambat laun mata saya yang kanan itu bisa mengalami terang. Bisa mengalami terang karena saya waktu itu juga bingung gimana ini Tuhan, kalau sampai saya mengalami kebutaan gimana suami saya. Nah, dengan obat otem itu saya tetesi tiap hari itu semakin lama saya bisa melihat sinar. Sampai sekarang saya bisa sudah ada kesembuhan. Puji Tuhan sudah sembuh. Sudah sembuh maksudnya sudah ndak gelap walaupun masih samar-samar tapi sudah ndak gelap. Nah, terus saya tahun 2009 itu Tuhan izinkan saya hamil anak pertama. Hamil anak pertama itu di usia kandungan 3 bulan itu saya mengalami keguguran di tempat kerja. Jadi harus dikuret. Akhirnya saya dikuret. Ya, waktu itu memang dokter bilang ini kayaknya kandungannya enggak sehat. Jadi gimana Ibu? Kalau memang diteruskan nanti berakibat fatal. Anaknya bisa cacat. Tapi karena saya ingin punya anak, jadi saya mempertahankan. Ternyata benar kandungan saya tidak kuat, hanya saya mengalami keguguran di tempat pekerjaan, malamnya dikuret. Nah, setelah mengalami kuret itu, dokter bilang saya tidak boleh naik turun tangga, karena kos saya itu naik turun tangga. Hanya saya kontrak rumah, tapi dengan suami posisi bekerja di Surabaya. Saya berdoa sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya menikah, tapi masa suami saya itu saya harus pisah-pisah seperti ini Tuhan. Tapi Tuhan belum jawab. Terus saya bilang sama suami, apa kantor Surabaya tidak ada rencana untuk buka cabang di Malang. Suami saya bilang, yuk tidak mungkin lah, Malang itu dekat Surabaya. Dekat Surabaya, pastinya ke Surabaya. Kalau mau tanam saham kayak gitu. Tapi saya bilang kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya sih. Akhirnya suatu saat itu suami saya telepon, tolong bantu saya doa. Tolong saya bantu doa. Lu ada apa? Aku mau dipindah di Malang. Ini masih tali ulur. Saya bilang puji Tuhan kalau suami saya sudah pindah di Malang. Ya, selang beberapa waktu suami saya sudah dipindah di Malang. Nah, setelah saya dipindah di Malang, suami saya sudah pindah di Malang tahun 2009 itu saya juga mengalami pergumulan kembali masalah rumah. Tuhan, gimana ya Tuhan? Kalau saya terus terang, kalau saya harus kontrak ke sana kemari seperti orang tua saya tidak mampu Tuhan. Saya ingin beli rumah, tapi saya tidak punya uang. Terus ternyata Tuhan itu benar-benar jawab apa yang menjadi pergumulan saya. Suatu saat itu ada bapak yang menjual rumah, dia bilang rumah ini nggak akan saya jual kalau bukan yang beli itu orang seiman. Karena saya ingin rumah ini saya jual kepada orang yang seiman dan yang memang belum mendapatkan rumah. Karena gitu, saya berkumpul sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan, saya tidak akan lari maksudnya tidak akan goncang lagi iman saya tetap percaya Tuhan Yesus dari awal.
saya minta pertolongan Tuhan. Akhirnya si bapak itu bilang, sudah Bu, gini aja, saya bantu uang saya bantu sertifikatnya dimasukkan ke bank aja, katanya gitu. Akhirnya dibantu dengan bapak itu, puji Tuhan saya bisa punya rumah sendiri yang saya tempati saat ini. Nah, setelah saya punya rumah, saya merasakan masih belum lengkap Tuhan. Saya ingin punya anak. Saya berdoa terus sama Tuhan. Saya ingin punya keturunan. Tuhan itu tidak tidur. Ternyata tahun 2016 Tuhan izinkan saya punya anak laki-laki itu. Sekarang sudah usia 5 tahun. Saya mengucap syukur, terima kasih dari perjalanan saya ikut Tuhan Yesus. Walaupun kadang saya juga lelah dengan doa yang kadang Tuhan tidak jawab Tuhan jawab terlalu lama, tapi saya kadang dikuatkan Tuhan dengan kata-katanya Pastor Hansen itu bilang, percaya saja, percaya. Jadi saya merasa dikuatkan kayak gitu. Saya mohon bantuan doa dari saudara-saudara seiman supaya saya tetap dikuatkan dalam iman saya, karena saya sendiri juga belum dewasa penuh gitu ya. Maksudnya gini, saya masih banyak pergumulan yang harus saya saksikan, tapi saya belum berani untuk menyaksikan malam ini. Seperti itu. Tapi saya tetap percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan saya bersaksi untuk pergumulan saya yang satu ini, saya pasti akan menyaksikan pergumulan saya yang satu ini. Memang ternyata ikut Tuhan Yesus itu saya mengalami ultimatum dari pihak famili. Banyak yang mengatakan bahwa nanti kalau dunia ini akan berakhir, saya tidak akan dipertemukan dengan orang tua saya. Tapi saya tetap percaya Tuhan Yesus. Walaupun tidak apa-apa saya tidak dipertemukan dengan orang tua saya, tapi pasti saya akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti itu. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Teruslah bagikan tayang-tayang kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.